Disebut dia dengan nafs karena dialah yang sebenar-benar diri, hakikat diri kita yang diberikan Allah. Dan pada akhirnya dia akan kembali menghadap Allah, dipanggil Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai nafs yang sudah sampai pada mutmainnah. Pada awalnya dia nafs, innan nafsa la ammaratum bisu, dia selalu mengajak kepada yang jahat, kepada dosa, kepada maksiat. Tapi kemudian ketika dia dididik, dihaluskan, dia mulai berubah menjadi nafsu lawamah, mulai ingin buat baik, datang undangan kajian hadir, duduk bersama para habaib, para kiai datang, tapi dia masih lawamah, tergantung grup WhatsApp. Kalau yang ngajak grup ngaji, grup dangdut, oke. Ini masih lawamah. Tapi lalu kemudian ketika dia masih 50-50, tapi kemudian ketika sudah sampai pada level mutmainnah, maka dia sudah betul-betul bersih. Mudah-mudahan kita sebelum mati sampai kepada mutmainnah. Itulah yang diundang, dipanggil oleh Allah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i, kita disuruh pulang. Irji'i, ini bukan kampung engkau, ini bukan tempatmu, kampungmu yang asli di sana. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Lalu kemudian disuruh dia bergabung dengan saudaranya. Fadkhuli fi ibadi, gabungkanlah dirimu kepada golongan hamba-hambaku. Wadkhuli jannati, maka ketika dia akan masuk ke dalam surga itu, apa kata malaikat? Salamun alaikum tibtum, kamu sudah berbuat baik. Dalam ayat lain, salamun alaikum bima sabartum, karena kamu sudah sabar. Ternyata yang membuat dia kembali diundang Allah menjadi mutmainnah itu dua. Yang pertama, salamun alaikum tibtum, karena kamu sudah berbuat baik, mengalahkan hawa nafsu. Yang kedua, bima sabartum, karena kamu sudah sabar, karena kamu sudah mengalahkan keinginan-keinginan hawa nafsu tadi. Rupanya orang yang melawan hawa nafsunya itu Allah berikan kelebihan keutamaan-keutamaan walaupun tidak Islam. Jadi kalau kita lihat ada orang yang tidak Islam bisa tahu yang gaib-gaib, itu rupanya karena dia melawan keinginan hawa nafsunya. Jangan heran ketika tukang-tukang sihir bisa tahu apa yang gaib-gaib, itu karena melawan hawa nafsunya. Tidak makan-makan, tidak minum-minum, tidak menikah, akhirnya terbuka kepada dia hijab. Itu pernah terjadi pada zaman Umar bin Khattab. Orang ini bisa tahu apa niat tamunya. Jadi suatu ketika Umar bin Khattab datang bertamu ke rumah dia. Ketika datang ke rumahnya, dia berkata, engkau adalah Umar bin Khattab dan tujuanmu datang ingin memancung kepala saya. Kata Umar, dari mana kamu tahu? Dari mana kamu tahu saya niatnya begitu? Kata dia, karena saya melawan semua keinginan. Kalau ada keinginan dalam diri saya mau makan, saya tahan, saya tidak makan. Kalau ada keinginan saya mau minum, saya tahan, saya tidak minum. Kalau ada keinginan mau, saya tahan. Karena melawan keinginan-keinginan itu, maka terbuka bagi saya hijab. Kata Umar bin Khattab, kamu mesti masuk Islam, bersyahadat. Kata dia, beri saya 3 hari. Nanti 3 hari saya akan jawab. Setelah 3 hari Umar bin Khattab datang. Bagaimana? Kata keinginan hawa nafsu saya, jangan masuk Islam. Dan saya melawannya, maka saya masuk Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Kisah ini diceritakan oleh Syekh Ali Jum'ah, mufti Mesir ketika kami belajar dulu, ahli usul fiqih dari Al-Azhar. Itulah jawaban yang mengganjal selalu di pikiran saya. Kok bisa orang-orang yang tidak Islam itu bisa tahu sesuatu? Ternyata itu adalah karena melawan keinginan-keinginan. Kalau dilawannya keinginan-keinginan, maka Allah bukakan sesuatu. Tapi ada satu yang tidak terbuka, yaitu hidayah kepada Allah. Itu hanya pemberian Allah. Innaka lan tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Allah memberikan hidayah. Jadi kita kalau kita selalu minta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, kita sudah dapat hidayah, kita sudah muslim, kita sudah mukmin.
Lalu hidayah yang kita minta itu hidayah yang mana? Hidayah untuk kuat melawan hawa nafsu. Maka kata Allah, wallazina jahadu fina, siapa yang bermujahadah melawan keinginan hawa nafsunya, lanahdiyannahum subulana, maka kami akan menunjukkan jalan-jalan kami. Jalan itu akan ditunjukkan Allah bagi orang yang mujahadah.